Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Biarlah damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Matius 14 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, suruhlah aku mendekat kepadamu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Lalu kemudian Petrus datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memposisikan diri kita di atas masalah, bukan di bawah masalah. Jangan pernah biarkan diri kita tertekan dengan berbagai masalah yang terjadi. Amin. Angin berbicara tentang masalah, angin berbicara tentang masalah, angin berbicara tentang tekanan hidup yang hari-hari terakhir ini mungkin kita alami, saudaraku. Ketika kita datang kepada Yesus, lalu angin datang, masalah datang, saudaraku, tekanan hidup datang, lalu kita bimbang, kita ragu datang kepada Yesus. Amin. Masalah yang terjadi bisa jadi tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita, masalah kesehatan, mungkin masalah yang lainnya dalam kehidupan kita yang terjadi saat ini, hari-hari terakhir ini, saudaraku. Semua itu, saudaraku, membuat kita tertekan. Saudara, ketika kita memandang kepada sekeliling kita, memandang masalah kita, maka kita akan mengalami tekanan, saudaraku. Kita mengalami stres. Jika kita memandang kepada diri kita, kita akan depresi, saudaraku. Namun, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus lupa untuk terus memandang kepada Tuhan. Ia memandang gelombang, saudaraku. Ia memandang gelombang ombak yang dan merasakan tiupan angin yang begitu kencang. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi takut, saudaraku. Dia gelisah. Dia takut tenggelam, saudaraku. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Ketika masalah datang, ketika tekanan hidup datang, baik dari pekerjaan kita, baik dari kesehatan kita, baik dari keluarga kita, kita takut, saudaraku, kita gelisah. Bahkan itu membuat kita tenggelam, saudaraku. Kita menjauh daripada Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kita, saudaraku. Petrus diangkat oleh Tuhan. Ketika Petrus berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita juga seperti itu, saudaraku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengangkat setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan jalan keluar atas semua pergumulan yang kita alami, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita katakan, aku masih mengalami masalah yang begitu berat. Mungkin masalah yang kita hadapi itu masalah yang mungkin tidak, bagi kita itu tidak ada jalan keluar, saudaraku. Yang membuat kita takut. Dan berbagai masalah lainnya itu pada datang muncul dalam kehidupan kita, saudaraku, membuat kita tertekan. Mari, saudara, kita belajar
untuk beriman, untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan agar hati kita tenang. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Amin. Ketika masalah berat melanda kehidupan kita, mari carilah Tuhan, berdoalah. Ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, amin. Ia sanggup melakukan segala perkara jauh di luar pikiran kita, saudaraku, amin. Semakin kita menyadari betapa besarnya Tuhan, maka kita menyadari betapa kecilnya masalah yang kita alami, saudaraku. Ingatlah pertolongan Tuhan di masa yang lalu, di masa-masa yang sudah kita lewati, saudaraku. Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus itu tetap sama, saudaraku. Tidak pernah berubah. Dia menolong dulu dan dia menolong sekarang. Dan dia akan menolong setiap kita sampai kapanpun. Sepanjang kita dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, ataupun masalah-masalah yang berat lainnya, saudaraku. Satu hal yang harus kita ketahui, saudara, bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, amin. Ingatlah akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tuliskanlah setiap janji Tuhan buat kita dan ingatlah akan janji-janjinya. Bila kita percaya janji Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir, saudara, amin. Kekhawatiran itu merupakan tanda bahwa kita tidak tahu, saudara, tentang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak percaya kepada janji-janjinya, saudara. Mari, saudara, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti, amin. Tuhan setia kepada janjinya, saudaraku. Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Mari, berserahlah kepada Tuhan. Mari minta kekuatan, minta damai sejahtera Tuhan, minta sukacita Tuhan, minta ketenangan dalam hati kita dan jalan keluar serta pertolongan yang kita perlukan. Amin. Tuhan Yesus itu baik bagi kita, saudara. Dia mengerti apa yang sedang kita alami, apa yang kita rasakan saat ini, saudara. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan kita tenggelam dalam masalah kita, saudaraku. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Mari, saudara, jangan pernah fokus kepada masalah kita. Jangan pernah fokus dengan keadaan kita, saudaraku. Jangan lihat masalah kita itu besar, saudaraku. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Jangan, saudara. Tapi mari, pandang Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Pandang salibnya, karena salibnya bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semua, amin. Mungkin saudara katakan, bagaimana caranya kita fokus kepada Tuhan? Mari kita belajar memandang dengan mata iman kita kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Dia. Ingat akan janji-janji Tuhan. Dan mari kita serahkan semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita, saudara, kepada Tuhan. Tuhan turut merasakan segala yang kita alami, saudaraku. Dan Dia memberikan kekuatan agar kita dapat menghadapi semua proses demi proses, setiap pergumulan demi pergumulan. Sehingga Tuhan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, amin. Tetap percaya, saudaraku, bahwa masalah apapun Tuhan pasti selesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Karena Dialah kekuatan kita. Karena Dialah perlindungan kita bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Bersama Yesus kita dapat menanggung segala perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kita untuk kita mampu melalui semuanya. Mujizat masih terjadi, saudaraku. Mujizat masih ada sampai hari ini, saudaraku. Dan mujizatnya bekerja dalam kehidupan kita. Mari alami mujizat Tuhan. Mari alami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan pernah fokus kepada masalah kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan.
senantiasa berseru kepada Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk kami fokus kepada Engkau ya Bapa, bukan fokus kepada masalah kami, bukan fokus kepada keadaan kami yang hari-hari terakhir ini Tuhan, mungkin kami mengalami masalah yang bertubi-tubi datang ya Tuhan. Biarkan kami fokus kepada-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami sehingga kami tidak terombang-ambing ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami tidak seperti Petrus yang ragu ya Tuhan, yang takut dengan angin. Bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kami dapat menanggung segala perkara apapun yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu untuk mengangkat kami, untuk menolong kami dari ketakutan kami, dari angin, dari badai kehidupan yang menghantam kami ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang menopang kami sehingga kami tidak pernah jatuh tergeletak. Tapi Engkau angkat kami Tuhan. Engkau jadikan kami indah di biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga mereka, kesehatan mereka Tuhan, memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, biar Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka menjalankan tugas mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.